Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Fabrina. Saya NPM 1915 akan menyampaikan tugas mutu pelayanan rumah sakit, yaitu untuk melengkapi tugas kuliah manajemen rumah sakit. Di sini yang pertama kita akan melihat definisi mutu pelayanan rumah sakit. Derajat kesempurnaan pelayanan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit secara wajar, efisien, dan efektif, serta diberikan secara aman dengan memperhatikan keterbatasan etika hukum dan sosial budaya. Kemudian kemampuan pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen. Yang kedua yaitu komponen mutu dan pelayanan rumah sakit. Yang pertama adanya sumber daya manusia. Sumber daya terstandarisasi seperti SDM, manajemen teknologi terstandarisasi merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan dan menciptakan rumah sakit yang mempunyai jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, citra dan probabilitas rumah sakit yang diperoleh berdasarkan dari mekanisme kunjungan pasien yang digunakan jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penjelasan komponen yang lebih lanjut. Yang pertama fokus pelanggan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga kelestarian personel, yang keempat pendekatan proses, yang kelima pendekatan sistem terhadap manajemen, yang keenam peningkatan berkesinambungan, yang ketujuh pendekatan faktual dan pengambilan keputusan, yang kedelapan hubungan pemasok dengan saling menguntungkan. Selanjutnya yang ketiga kita akan melihat dimensi mutu pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang pertama kita akan melihat efisiensi efektif, di mana pelayanan kesehatan yang erat pada basis bukti dan berhasil dalam meningkatkan luaran kesehatan individu dan komunitas berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, mudah diakses atau accessible. Pelayanan kesehatan yang tepat waktu secara geografis harus bisa diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, efisiensi, di mana kesehatan harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang keempat, diterima, yang mana dimensi ini bisa diterima oleh masyarakat. Yang kelima, tidak berpihak. Jadi kita dalam pelayanan kesehatan kita harus tidak berpihak kepada masyarakat baik dari ras, gender, dan lain-lainnya. Yang keenam, kita harus ada dimensi aman atau safe. Jadi pelayanan rumah sakit itu harus mengikuti aman atau safety. Selanjutnya yang keempat, mengukur mutu dan mengukur komponen dalam mengukur mutu rumah sakit. Pengukuran merupakan konsep sentral dalam peningkatan mutu. Dengan pengukuran akan tergambar apa yang sebenarnya sedang dilakukan semua pelayanan kesehatan membandingkan dengan target sesungguhnya atau harapan terlalu dengan tujuan mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan mutu. Adapun langkah-langkah dalam pengukuran mutu yaitu menyusun model konseptual, yang kedua melakukan penapisan awal indikator kinerja yang ada dan kritikal tertentu, yang ketiga menetapkan indikator komplementer, yang keempat melakukan pemilihan awal indikator, yang kelima melakukan penelitian intensif, yang keenam melakukan penilaian akhir. Adapun komponen-komponen dalam mengukur mutu rumah sakit, yang pertama komponen dalam indikator, yang kedua komponen untuk alat ukur, yang ketiga proses pemilihan pengukuran, yaitu yang pertama klarifikasi penyataan hasil indikator kinerja, yang kedua susun daftar kemungkinan komponen yang ada, yang ketiga lakukan penilaian pada setiap indikator yang memungkinkan, yang keempat pilih isi komponen kinerja yang terbaik. Jadi segitu dulu penjelasan tentang mutu pelayanan rumah sakit. Semoga dapat bermanfaat secara baik. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.